Wanna know about politik? Yes, this video for you. Selamat datang di Ngopi Selik, ngobrol pintar seputar politik. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini buat teman-teman nih yang calon-calon mahasiswa di seluruh perguruan tinggi negeri ya di Indonesia yang lagi bingung nih milih jurusan apa ya buat kedepannya, atau malah justru mengincar-incar jurusan yang diidam-idamkan selama ini. Dan juga buat teman-teman yang baru saja lulus di sekolah menengah atas sederajat, yang fresh from the oven nih badannya ya Kak ya Bang ya. Stop dulu scroll-scroll video YouTube-nya. Jangan di scroll-scroll, stop. Ini videonya memang udah pas kali nih buat teman-teman. Karena video ini kita akan bahas seputar dengan dunia perkuliahan, bagaimana cara masuknya, jurusan departemen ilmu politik juga, terkhusus bersama kakak-kakak dan abang-abang yang kece badai ya tentunya. Nah, mungkin teman-teman udah mikir nih, udah lihat nih abang-abangnya ganteng, kakaknya juga cantik. Kita boleh perkenalan diri dulu ya. Tapi sebelumnya perkenalkan diri dulu, sayanya ya Kak ya. Saya Dani Romanza, juga mahasiswa Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, angkatan 2021, yang merupakan akan memandu jalannya bincang asik kita, ngobrol pintar kita nantinya ya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin untuk memecah rasa penasaran teman-teman nih, Depolers, kita panggilnya Depolers ya. Depolers. Halo Depolers, boleh perkenalkan diri dulu narasumber kita yang ganteng, silakan. Baik, halo Depolers, perkenalkan nama saya Fadri. Saya merupakan mahasiswa di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, angkatan 2022. Angkatan 2022, berarti memang baru masuk ya tahun kemarin ya Fadri ya. Oke, lanjut, silakan kakak cantik kita nih yang pakai baju krem-krem coklat manis gitu ya Kak. Silakan Kak. Oke Depolers, kenalin aku Tika dan ya aku BP20 yang paling tua ya di sini. Oh, paling tua ya di sini ya. Dari FISIP Departemen Ilmu Politik. Oke, Universitas Andalas. Universitas yang cukup dilirik ya di Pulau Sumatera ini. Nah, karena kita nih kan mau bincang-bincang nih Kak Abang terkait bagaimana sih cara masuknya ke UNAN, cara masuknya PTN. Nggak hanya di UNAN, seluruh Indonesia dengan jurusan yang teman-teman idam-idamkan, yang teman-teman atau mungkin malah masih ragu jurusan apa sih yang bakalan dipilih buat masa depan gitu ya kan. Nah, di sini kita akan mendengarkan perjalanan kiat-kiat kakak abang ini yang alhamdulillah sudah diterima di Universitas Andalas, FISIP Departemen Ilmu Politik melalui jalur SBMPTN yang akhir-akhir ini memang bakalan diadakan ya di Indonesia di gelombang 1 dan juga gelombang 2. Namun kalau angkatan kita mungkin disebutnya SBMPTN kan, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Tapi untuk tahun ini bakalan ada perubahan nama nih. Itu namanya SNBT kalau nggak salah ya, SNBT. Seleksi nasional berdasarkan tes. Oke, tapi memang berdasarkan UTBK ya tentunya. Nah, ini kita boleh tahu dulu nggak sih Fajri sama Kak Tika ini sebelumnya itu sekolahnya itu di mana gitu? Fajri dulu silakan. Baik, Depolers, saya sekolah di SMA Negeri 3 Padang, itu berada di Jalan Gajah Mada di Gunung Pangilun, Kota Padang. Gunung Pangilun, Kota Padang ya. Kalau Kak Tikanya sendiri? Kalau aku sendiri dari SMA 9 Padang, dekat UNAN juga ya. Oh, memang udah warga asli sini ya Kak ya? Ya, bisa dibilang akamsi. Akamsi, anak kampung sini. Kampung sini. Oke, terus berarti nih kan udah sampai di sini, sampai titik ini. Berarti kan ada perjuangan, ada pengorbanan ya tentunya. Tapi sebelumnya, karena kan ilmu politik itu berada di rumpun soshum. Nah, apakah itu tuh memang relate waktu jurusan sama kakak dan Fajri? Gimana Kak Tika? Oke, aku dulu ya. Sebenarnya aku kalau di SMA ini IPA. IPA sama. Saya juga IPA soalnya Kak. IPA juga. Oh, sebenarnya lebih menarik nih. Dari rasa saintek gitu. Iya, murtad ya, murtad. Maaf dulu Kira nih. ngambil ranah sosum. Iya, tapi contohnya kita bisa kan? Bisa. Jadi nggak ada, kalau memang berdasarkan UTBK, berdasarkan tes itu tidak ada kayak dilarang linjur, tidak ada, itu semuanya bisa. Terus gimana Kak? Ya, itu aku sebenarnya masuk IPA bukan karena kemauan aku sendiri gitu lah, karena orang tua. Cuman pas mau masuk universitas ini aku mikir lagi kan, ini bakalan
aku sendiri nih yang berjuang, jadi emang aku harus dari apa yang aku inginkan Iya, gitu. itu Makanya setuju aku sih. linjur gitu. Iya, setuju sih. Karena kan kita kan percuma dong ngikutin kata orang. Betul. Tapi yang jalan itu kita Betul. gitu. Orang cuma menyarankan. Kalau Fajri sendiri? Kalau aku waktu SMA dulu aku masuk IPA tuh karena lihat-lihat teman gitu bang. FOMO. Oh. Ikut-ikutan. Teman masuk IPA, aku juga masuk IPA gitu. Iya. Tapi waktu aku belajar IPA tuh kayak nggak strike gitu sama pelajaran itu bang, kayak nggak sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Oke, itu nyadarnya udah di kelas? Itu nadarnya udah di kelas 12 bang. Waktu aku belajar UTBK kan kita belajar sosial tuh bang. Ada sosiologi, geografi, ekonomi, dan juga satu lagi kalau nggak salah tuh sejarah. Nah waktu itu aku belajar sejarah dan juga sosiologi itu kayak strike gitu bang sama apa yang aku inginkan gitu bang. Jadi Mulai sadar ya, mulai alasan aku sadar. pilih sosum dan juga ilmu politik tuh salah satunya itu juga bang. Ya betul sih. Memang di kelas 11 dan kelas 12 itu biasanya kita ataupun Depolers mulai sadar memang sepertinya kalau kita udah merasa benar, oh ini memang bidangnya kita. Iya. Tapi kalau enggak di kelas 11 dan 12 itulah memang mulai munculnya Rasa rasa. nggak nyaman. Ya betul. Nah terus kan IPA nih ada niatan buat linjur ke rumpun Iya. sosum. Benar. Itu ada hambatan nggak sih atau malah disupport atau kayak teman-temannya kayak ini kan punya kami gitu atau gimana Kak Tika gimana Kak? Oke, kalau dari aku sendiri nggak ada ya yang kayak gitu ya, maksudnya lo gue gitu. Oh, kalau jadi di kayak SMA bodo aku. amat gitu? Iya, nggak apa-apa gitu loh. Cuman mungkin ya adalah sebagian orang yang iri gitu kan, takut kayak insecure gitu. Aduh, anak IPA ambil jatah gue nih gitu. Iya sih, jadi bertambah ya saingannya. Iya. Tapi ya udah bodo amat aja kan gue. Karena kita bisa bersaing rasanya sehat gitu. kan, Iya, bersaing benar. sehat, pakai otak bukan pakai otot. Betul. Iya. Kalau Fajri gimana? Kalau Fajri sendiri itu bang, Fajri itu sebenarnya waktu kelas 12 itu waktu kelas 12 nih bang, semester 2 nih bang, Fajri mau cari-cari jurusan-jurusan gitu bang. Tapi Fajri karena dari ranah IPA sendiri, Fajri kayak ada hambatan gitu bang. Tapi waktu itu orang tua Fajri nyaranin gimana kalau Fajri itu masuk di ranah sosum aja gitu. Ya betul memang di support di support ya. orang tua. Boleh sih. Nah, kemudian untuk masuk ke PTN itu, khususnya termasuk UNAN sendiri ya, tempat kita mengenyam pendidikan gitu. Ada 3 jalur nih, ada berdasarkan prestasi atau undangan, tes, dan juga mandiri. Nah, untuk kuota SNMPTN, Fajri sama Katika dapat kuota SN nggak? Terus nggak keterima? Atau memang nggak dapat SN langsung nyobain di SBMPTN-nya atau sekarang SNBT namanya atau gimana Fajri? Kalau Fajri waktu SMA dulu nggak dapat bang. Oh berarti Soalnya- memang langsung di Ya, SNBPTN. langsung di sekali tes gitu bang, di tes UTBK. Waktu dulu tuh di SMA Fajri itu yang diterima tuh cuma 100 orang, dan dari ranking 1 sampai 100 orang yang diterima di yang punya kota di SN, ya. ya. Sedangkan Fajri waktu itu di ranking 150 bang. Oh, Mungkin oke. karena Fajri waktu itu IPA, jadi nggak, selama Fajri di sekolah nggak terlalu kayak belajar IPA tuh kayak Serius. bodoh amat gitu. Iya, karena memang udah merasa salah Iya. gitu kan. Ya betul-betul. Kalau Kak Tika sendiri? Kalau aku sendiri itu tentang ini kan ada SN, SB sama Mandiri. Nah, kakaknya dapat kuota oh iya SN udah nggak sih? maaf. Jadi aku nggak masuk di SNPTN, cuman Oh. aku bisa SNMPN Politeknik Oh, waktu itu. Politeknik. Iya. Jadi aku lulus juga di Politeknik Negeri Padang. Jurusan ini D3 Teknik Telekomunikasi gitu. Oh, tapi rezekinya di Departemen Ilmu Politik FISIP UNAN iya, ya, Kak ya. dengan beberapa Betul-betul. pertimbangan. Iya. Nah, oke, ternyata kita nih nggak masuk di SNMPTN. Iya. Kita masuk di SBMPTN. Kita nggak nyerah dong, masih Iya. banyak jalan lain. Iya. Terus IPA nih. Betul. Terus kenapa pada akhirnya Fajri sama kakak milih ilmu politik? Sementara nih ya, notabene anak-anak muda, remaja itu kayak bodoh amat sama politik gitu. Kayak iya apa sih politik itu kan gini, politik kan kotor, jelek, segala macam. Beda maksudnya, Bang. Iya. Tapi tiba-tiba kita milih jurusan ilmu politik. Terus ada nggak sih teman-teman yang kayak, lo ngapain sih lo gitu? Iya. Atau kayak gimana DPR gitu? gitu ya. DPR, korupsi mungkin, itu gimana?
sampai pada akhirnya Fajri dan Kak Tika itu milih ilmu politik gitu. Silakan Fajri dulu. Oh, oke. Kalau misalnya perjalanan Fadri itu masuk atau milih universitas itu cukup panjang ya, Bang. Boleh. Kita menarik ya bahasanya. Jadi gini, Depolers. Waktu Fadri kelas 11, itu Fadri ingin masuk menjadi seorang perwira gitu, Bang. Karena mungkin itu juga support dari lingkungan juga, Bang. Banyak tetangga-tetangga Fadri yang bilang kalau bagusnya Fadri setelah lulus SMA tuh masuk angkatan gitu. Nah, setelah itu Fadri juga terpikir gitu, ingin masuk angkatan, ingin masuk menjadi perwira TNI gitu, Bang. Jadi Fadri setelah lulus sekolah, Fadri ingin berniat masuk di Akademi Angkatan Udara. Oh, oke. Berarti emang udah ada niatan situ ya. Terus gimana? Setelah Fadri belajar dan juga Fadri itu BINSIK namanya, Bang, Bina Fisik, kita olahraga. Karena di waktu kita ingin masuk di Akademi Angkatan Udara itu kan kita dites. Iya, perlu dites. Iya. Nah, setelah Fadri belajar sampai Fadri di kelas 12 di semester 1 itu Fadri ingin cek kesehatan gitu, Bang. Karena di salah satu tes di apa tuh, kalau kita masuk angkatan itu kita di tes kesehatan kita, Bang. Ya, apakah betul. kesehatan kita bisa menjamin kita masuk angkatan atau tidak. Ya. Nah, Fadli itu dites, ingin tes gitu. Cuman waktu itu Fadli cek kesehatan, ternyata Fadli tidak bisa lulus gitu, Bang. Karena banyak beberapa faktor dari kesehatan Fadli yang tidak bisa lulus. Terus gimana? Apakah patah semangat atau gimana tuh? Fadli itu kayak mutar-mutar otak gitu, Bang. Apa sih yang bagus menurut Fadli, masa depan Fadli gitu. Ya. Nah, waktu itu kan Fadli dari IPA nih, Bang. Fadli cobalah belajar kayak IPA, kayak belajar di ranah saintek gitu. Karena orang tua Fadli basicnya itu di pertanian gitu, Bang. Ya. Orang tua Fadli itu kayak punya ladang gitu di Alan Panjang. Fadli pengen menjadi Fadli ingin mengembangkan pertanian, mengembangkan usaha orang tua di bidang pertanian gitu ya. gitu. Ya. Jadi Fadli ingin masuk pertanian. Cuman karena udah Fadli coba belajar biologi, kimia, fisika dan lain, itu nggak strike sama Fadli, Bang. Kayak nggak nyangkut gitu, nggak ngena gitu ya. Ya terus gimana? Nah, terus Fadli bilang lah ke orang tua Fadli kan, kalau misalnya Fadli itu nggak suka belajar gini-ginian, Bang. Dan orang tua Fadli juga support Fadli, kata orang tua Fadli, terserah apa yang mau Fadli aja, karena orang tua Fadli cuma mensupport Fadli. Setelah itu Fadli cobalah lihat-lihat di mikir ke sosum, udah mulai nih ya. Ini gitu. di rumpun sosum mana nih yang menarik buat kita gitu. Karena di sosum tuh, Bang, yang paling banyak orang diminati itu manajemen kan, Bang. Ya, itu manajemen, ekonomi, hukum juga. Fadli kan akuntansi. juga les gitu kan, Bang. Fadli konsultasi lah ke guru les Fadli. Kalau di sosum tuh ada namanya manajemen. Nah, Fadli cobalah belajar manajemen. Ternyata, Bang, setelah Fadli cari-cari informasi, Fadli gali-gali informasi di jurusan manajemen itu ada namanya matematika, Bang. Banyak matematika. Tapi emang aku juga mikir gitu sih dulu. Masih ketemu sama matematika gitu. Terus gimana? Nah, karena Fadli nggak mau belajar matematika, nggak mau kayak apa ya? Ketemu lagi, langsung di blacklist. Langsung di blacklist ya. Blacklist manajemen. Nah, setelah itu Fadli carilah di jurusan yang tidak ada matematikanya. Oke. Nah, setelah Fadli cari di jurusan matematika itu, ada Fadli lihat jurusan yang namanya tuh keren gitu, Bang. Wow, ini udah nemu kayak titik terang ya. Iya. Kayak, wah ini menarik nih. Ternyata jurusannya adalah ilmu politik. Nah, itu dia. Dan zamannya saya keren, Bang. Iya, ilmu politik. Kayak pembahasannya berat gitu kan, kita kan kayak bangga gitu. Memang branding diri sih Iya. sebenarnya ilmu politik itu. Nah, tapi waktu itu Fadli kayak diketawain sama teman-teman Fadli, Nah, Bang. itu dia kan ketawain. Kayak misalnya kalau dalam masa minanya, mengang masuk ilmu politik, ang kan jadi kan jadi pejabat. padahal aksinya, Bang, kalau kita lihat di ilmu politik itu sendiri, kalau kita sudah masuk di ilmu politik itu kita nggak hanya menjadi pejabat, itu banyak jalan-jalan lain. Iya, betul sekali. Kita belajar. Nah, sampailah pada akhirnya SBMPTN Fajri itu memilih ilmu politik ya. Iya. Nah, oke, kita udah dengar nih dari satu narasumber kita dari Fajri. Nah, kalau Kak Tika sendiri gimana yang notabene masih anak IPA ya? Iya, benar. Jadi aku itu emang tertarik sama sosum kan. Tertarik sama sosum, iya. Kita bertiga ini sama ya. Sangat tertarik gitu. Jadi aku, iya benar.
Jadi aku milih dua departemen, Ya. kayak hukum satu dan Hukum. politik. Politik. Iya. Itu di universitas yang sama? Sama. Berarti di UNAN ya? Iya. Nah, UNAN itu tuh memang wow Iya, banget. Seger gitu ya. Iya, kampus hijau. Ya, Oke, terus ya terus apa namanya, aku ngelihat kenapa aku ngambil politik, karena aku ngelihat kayak wah seksi banget ini departemen gitu kan, memang menarik perhatian. menarik banget gitu loh. Dan beberapa pertimbangan juga kayak aku ngelihat karena di sebuah negara itu pasti ada politiknya gitu Iya, kan ada ya. politiknya. Iya. Dan aku yakin juga lowongan pekerjaan seperti instansi-instansi itu banyak gitu. Memang iya sih. Nah, itu bikin aku tertarik juga kan. Kan nggak melulu soal DPRD, Iya, nggak melulu. banyak. Iya, memang. gitu. Iya. KPU dan Kayak seluas itu gitu loh. Kayak dan tinggal bahkan aku sekarang ini kan magang gitu. Iya. Aku juga melihat banyak dari alumni ilmu politik ini ada di mana-mana, ada di sebuah instansi gitu loh. Nah, itu dia Iya. kuncinya. Ilmu Oh, politik itu wah. luas. Iya, sangat. Dan aku jadinya makin semangat juga kan, kayak banyak yang bilang apaan tuh kalau ilmu politik pasti kerjaannya cuman ini atau paling melenceng Korupsi. nantinya. Iya. Korupsi. Iya, karena mungkin orang-orang bilang politik tuh pasti kayak kejam gitu, korupsi, Kotor. gitu. Nah kan itu orangnya ya. Iya. Padahal itu orangnya bukan politiknya. bukan ilmunya Ya, gitu. Iya. betul sih. Udah tuh aku lihat wah keren juga ini alumni kita, dan juga emang ilmu politik ini akreditasnya A. Ya, akreditasi. Aku bangga banget. Bangga banget ya. Tepuk tangan dulu dong. Terus gimana Kak? Udah fix banget nih, udah mantepin Iya, hati udah ya. mantap. Dan ditambah aku juga ada pengalaman di OSIS sama MPK gitu loh. Jadi aku Aktif organisasi. Iya, aku dari dulu itu kayak dituntut untuk bisa melobi. Melobi ya. Melobi, bernegosiasi, tampil di depan. Menggunakan kata-kata yang diplomatif. Betul, dan itu adalah kegiatan politik. Nah, Politik, memang. Iya. Makanya aku sangat kayaknya aku emang passionnya di ilmu politik deh gitu. Udah menemukan jati dirinya ya Betul. rasanya ya. Sampailah pada akhirnya SBMPTN Kak Tika milih ilmu politik Iya. di Universitas Andalas. Alhamdulillah kita semua lulus di ilmu. Ya, alhamdulillah ya. bangga. Ya bangga sih, Bangga. walaupun angkatan kita beda, tapi memang seasik itu. Iya, betul. Nah, Fajri ini milihnya tuh pilihan berapa ilmu politik? Kalau Fadli itu pilihan pertama bang. Yang pertama, karena memang memprioritaskan Iya. ya ilmu politiknya. Kak Tika sendiri? Kalau aku dua, karena aku milih hukum pertama karena papa aku hukum dan mama aku lulusan dari hukum juga gitu. Oke, siap-siap. Nggak apa-apa sih ya, tapi kan rezekinya di politik kan. Betul. Ya. Nah, oke, sekarang kan ternyata udah lulus nih di SBMPTN melalui memilih jurusan ilmu politik. Nah, itu kiat-kiatnya apa sih? Terutama kan kita yang dari anak IPA nih. Otomatis kita nggak terlalu belajar, nggak terlalu fokus, nggak terlalu mendalami di ranah rumpun soshum kayak ekonomi mungkin, sosiologi. Kita kan dulunya di SMA kan di IPA-nya nih, hitung-hitungan, fisika, kimia, biologi dan macamnya. Nah, itu kiat-kiatnya supaya kita itu mendapatkan skor yang tinggi, keterima itu gimana? Silakan Kak Tika. Oke, kalau dari aku sendiri bisa dikatakan ini ya pejuang UTBK, karena aku memang kayak begadang, beli bukunya. Beli buku, Iya, ikut dan bimbel? Enggak. Aku ikut tryout aja. Tryout gratis. Iya, betul. It's okay begitu Iya. loh. Iya, dan ya udah intinya lu belajar terus masuk grup-grup WA yang isinya Bahas-bahas soal. Iya. Itu kita bakalan ikutan kayak semangat. Semangat. Gitu. Nah, udah dapat nih kuncinya. Memang belajar giat ya tentunya, karena tidak ada pengorbanan yang akan sia-sia. Tidak ada usaha itu yang mengkhianati hasil. Ini contohnya seperti kita ya, teman-teman semuanya. Terus juga ikut bimbel bisa juga, ikut tryout. Nah, itu juga kunci penting nih, karena tryout itu buat kita tuh semakin terbiasa dengan soal-soal ya, dan juga bahas-bahas soal yang berkemungkinan atau udah pernah keluar di tahun sebelumnya. Nah, itu nih kunci dari Kak Tika atau kiat-kiatnya dari Fajri sendiri. Oke, sebenarnya perjalanan Fadli belajar UTBK itu dimulai waktu Fadli sudah nyadar kalau Fadli itu nggak suka belajar IPA tuh. Itu bulan Desember gitu bang, bulan Desember Fadli kelas 3 dan mau masuk ke semester 2 lagi. Itu mulai bimbel? Udah mulai curi start gitu bang, Oh. udah mulai curi start belajar sosum bang. Ada belajar sosiologi, sejarah, geografi dan juga ekonomi. Nah waktu itu Fadli juga belajar di bimbel bang, namanya tuh bimbel Something lah ya. Iya, betul-betul. Lanjut. Pokoknya intinya Fadli itu disupport dengan
bimbel gitu bang, punya Oke. privilege dari bimbel. Iya, gitu. bimbel. Iya. Terus ikutan tryout juga. Iya, ikutan tryout juga bang. Nah, itu bahas-bahas soal juga ya. Iya. Nah, iya itu memang kunci penting sih, karena kan aku juga SBMPTN ini. Memang buat teman-teman ini nggak hanya dari IPA ya, buat linjur dari IPA KPS atau IPS KPA, tapi memang dari PSKPS pun atau dari IPA ke IPA pun memang kunci penting buat lulus SBMPTN itu adalah belajar sama bahas soal. Bahas soal itu nggak melulu yang tahun-tahun kemarin, tapi perkiraan kayak prediksi, kayak soal-soal logika, panda. Satu lagi mungkin tahun ini ada soal bahasa Inggris, jadi ditingkatin lagi ya vocabulary-nya. Oh ya, mungkin bagi Depolers kita tuh tidak harus untuk ikut bimbel, kita tuh juga bisa belajar mandiri gitu, Iya, belajar dari YouTube. mandiri juga. Terus sudah banyak platform YouTube Iya. sekarang yang bebas soal UTBK gitu bang. Iya betul. Iya. Memang bisa otodidak sendiri gitu Udah ya. banyak sih yang apalagi non biaya. Iya, yang non biaya, yang gratis, yang nggak apa-apa, yang penting ilmunya gitu. Terus, oke, sampailah pada akhirnya belajar dengan sungguh-sungguh SBMPTN dan keterima di Ilmu Politik Universitas Andalas ya. Itu rasanya sangat seneng banget pasti, kayak nggak ada lagi yang sebahagia kita di dunia ini gitu loh. Apalagi kalau jurusan yang sangat diidam-idamkan gitu. Nah, aku mau minta nih, tadi kan itu kan pandangan politiknya Kak Tika sama Fajri itu sebelum kan, before Iya, kuliah. betul. Nah sekarang after. Oke. Iya, oke, paham ya. Jadi kita udah di sini, udah mengenyam pendidikan ilmu politik di Universitas Andalas. Itu gimana lagi pandangan politik sebelum dan sesudahnya? Mungkin Kak Tika dulu boleh. Oke, kalau menurut aku ya, kita kan sebelumnya ngeliat, oh politik tuh A, B, C, D, dan emang itu konotatifnya kayak negatif gitu loh. Tapi Betul. sekarang ini lebih ke, oh gini ya sistemnya, oh gini ya cara bikin kebijakan. Kita lebih kayak, apa ya, alur-alurnya itu kita lebih paham bahwa emang ilmu politik nih ada alurnya, ada aturannya. Kayak Iya. gini loh kebijakan itu, kayak gini loh politik itu. Tapi banyak orang yang awam malah melihat politik Iya gitu betul, kan. memang Iya. itulah bedanya orang awam dengan orang yang terjun langsung ke dunianya, ke Betul. bidangnya. Bahkan kita pun belajar anti korupsi. Iya betul, jadi kami pun belajar anti korupsi, jadi nggak perlu lagi pertanyaan bodoh yang berkata politik ya korupsi ya, Iya, no, korupsi ya, enggak. no. Bahkan kita tuh berusaha untuk bagaimana korupsi itu bisa dikurangi di Iya, Indonesia. memang Betul. tujuan salah satu tujuan penting kita itu ya. Iya. Lalu gimana Kak? Oh, iya. Sekarang pandangannya ke politik tuh, rasanya gimana? Rasanya aku melihat politik itu emang sistemnya udah ya seperti itu. Cuman ya orang-orangnya aja gitu ya. Jadi yang Jadi, salah itu bukan politiknya ya, Bukan, tapi sama oknumnya, sekali. Betul, oknumnya. ada oknum yang memang membuat citra politik itu sendiri jadi buruk Rusak gitu. ya. Kalau Fajri sendiri? Oke, kalau misalnya Fadli itu sebelum Fadli masuk ilmu politik nih bang, Fadli itu nggak terlalu peka terhadap isu-isu politik. Nah, setelah Fadli masuk ilmu politik, Fadli itu lebih peka gitu bang terhadap isu politik. Apalagi kayak sekarang nih ada undang-undang yang telah merugikan rakyat. Fadli kayak membahas undang-undang itu bang, mencari kebijakan. Lebih gitu. kritis lagi Iya, ya, Iya. lebih kritis Dan lagi. mungkin waktu Fadli belum masuk ilmu politik nih bang, Fadli itu belum aktif gitu bang dalam menyuarakan pendapat Fadli. Iya, Nah, setelah Fadli masuk ilmu politik, Fadli kayak lebih menyuarakan pendapat Fadli gitu. Lebih berani Iya. berbicara di Betul. depan umum ya tentunya. Dan mungkin setelah Fadli cari politik itu, Fadli memahami ilmunya sendiri bang. Iya. Oke, itu dia kuncinya. Jadi teman-teman di luar sana jangan don't mind what the people say gitu. Ya. Jadi nggak usah pikirin orang-orang berkata seperti apa. Bukalah mata. Kalau memang perbedaan itu dia perbedaan orang awam dengan orang yang terjun langsung di bidangnya akan terlihat berbeda sekali ya teman-teman. Jadi nggak usah dipikirin orang-orang kita mau masuk di politik ya it's okay. You choose the politik tuh. Oke, gitu ya. Itu tadi udah panjang lebar pembahasan dari Kak Tika sama Fajri gitu. Nah sekarang untuk penutupan kita nih, aku mau Kak Tika. Ini saking semangatnya, saking excited ya It's okay. sharing experience-nya. Ya. Nah Kak Tika itu nyampaikan pesan ke sama teman-teman di luar sana yang masih ragu milih jurusannya, yang sebentar lagi menghadapi UTBK-nya. Terus bagaimana sih kiat-kiatnya dan apa yang harus kita lakuin gitu, silakan Kak Tika. Oke, halo Depolers dan yang buat nonton. Iya. Aku mau nyaranin aja buat teman-teman itu jangan ragu, jangan bimbang gitu loh. Ya ingat,
kita itu punya masa depan. Kita harus memperjuangkan masa depan kita sendiri. Jangan pedulikan orang lain, karena yang menjalani, karena yang akan dapat hasilnya itu kita sendiri, bukan orang lain gitu Iya, loh. betul. Jadi sangat-sangat rasanya useless banget kalau kita dengerin kata-kata orang gitu. Apa yang kamu inginkan, kejar gitu. Jangan kayak aduh orang lain mikir gini-gini, jangan Iya. gitu loh. Itu malahan merugikan kita sendiri, bukan dianya gitu. Jadi menurut aku ya semangat aja terus kerja cita-citanya, kejar cita-citanya supaya kalian bisa menikmati masa tuanya. Ya, amin. Semoga masa tuanya juga cerah ya, Betul. Kak Faci ya. Nah, jadi intinya tuh teman-teman pilih apa yang teman-teman mau dan teman-teman bisa ya. Jangan terpengaruh dengan milih ini kuliahnya asik, milih ini jurusannya asik, milih ini gampang. No, itu jalannya teman-teman. Jadi pilihlah sesuai dengan jalannya teman-teman sendiri. Sekarang Fajri gimana? Oke, kalau menurut Fadli, kalau misalnya teman-teman yang mungkin kayak teman-teman ada nih niatan untuk masuk ilmu politik dan juga masih bimbang gitu. Nah, karena masih bimbang karena pandangan orang-orang terhadap politik, pandangan orang-orang terhadap sistem-sistem politik gitu. Nah, Fadli nyaranin kita masuklah di ilmu politik, rubahlah sistem yang sistem itu jelek, rubahlah kita berusaha untuk berubah sistem itu bisa menjadi lebih baik gitu. Nah, buat kawan-kawan UTBK, bersungguh-sungguhlah dalam belajar UTBK karena setelah kita UTBK kita lulus dari SBMPTN itu biaya pendidikan kita murah dan kalau misalnya kita masuk mandiri ini itu biaya pendidikan kita lebih mahal dan kita membebani orang tua kita. Ya, walaupun juga ada sisi jalan keluar lainnya seperti beasiswa ya. Tapi setidaknya kita udah berusaha di SBMPTN gitu. Nah, jadi teman-teman udah dapat ya kuncinya kata Fajri. Kalau misalnya kalian berpikir politik itu kotor, maka terjunlah langsung ke dalam politik itu dan perbaiki dan ubahlah sistemnya. Nah, itu dia kata kuncinya. Dan juga buat teman-teman yang sebentar lagi mau UTBK, tetap semangat dan jangan menyerah ya tentunya. Nah, itulah tadi perbincangan ngobrol pintar kita ya. Ngobrol pintar kita di sore hari ini terkait dengan dunia perkuliahan, cara masuknya, dan juga bagaimana politik yang ada di mindset sebelum dan sesudah perkuliahan gitu. Nah, kami harap melalui video ini teman-teman yang tadi scroll YouTube bakalan dapat pencerahan lah ya, bakalan dapat inovasi harusnya karena ini udah ada dua narasumber yang memang melalui itu semua, termasuk saya juga melalui itu juga ya Kak ya. Nah, jadi sudah dapat merubah bagaimana pandangan teman-teman, bagaimana pendirian teman-teman. Jangan ragu lagi buat memilih apa yang teman-teman inginkan dan akan teman-teman lakukan seperti itu. Pilihlah dari hati kalian apa yang kalian inginkan gitu. Ya, betul sekali. Nah, itu dia tadi perbincangan kita di podcast Ilmu Politik ya, Depolers. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin menyampaikan atau ingin memberikan saran, rekomendasi terkait topik-topik yang akan dibahas selanjutnya, silakan subscribe dan ketik di kolom komentar di bawah. Dan teman-teman jangan lupa like, share videonya, dan paling terakhir itu jangan lupa subscribe ya channel YouTube kita. Karena kita bakalan ada video-video menarik lainnya, bakalan ada perbincangan-perbincangan ngobrol pintar lainnya yang akan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi kita juga ada Instagramnya Departemen Ilmu Politik. Nah, follow dan juga channel YouTube-nya tentu juga, dan juga jangan lupa di kepoin lagi bagaimana Universitas Andalas, dan Universitas Andalas itu juga memang sebaik itu ya kampus. Dan boleh komen juga ya. Boleh komen juga gitu. Oke, terima kasih kedua narasumber kita yang sudah bergabung memberikan pandangannya. Terima kasih. Semoga kedepannya itu lebih lancar lagi ya kegiatannya, rencananya. Semoga kita sesuai lah dengan apa yang kita inginkan di politik ini. Terima kasih buat teman-teman dan bye-bye. The Polars.